warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Surastri, SPD. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2024 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 2015 007 59537. Asal sekolah SMK Negeri 1 Tubuh Tambahan, memegang mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Di video ini saya menyajikan pelajaran dengan materi kegiatan produksi dan elemen materi yaitu perencanaan produksi. Saya siap mengikuti uji kinerja. Sekian perkenalan diri saya. Saya menghaturkan para santi. Om Santi 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 Om. Berdiri. Maturama Jalimat. Om Swa. Berdoa dimulai. Om Guru Brahma. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Oh, belajarnya lagi. Ya. Saya tahu, Bet. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, di pertemuan hari ini saya ingin mengajak dulu ya kelas kalian apakah sudah baca tadi sudah paham komersial anak? Ya. Baik, saya rasa kelasnya sudah selesai dan kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Jadi kenapa saya mengecek kebersihan? Jadi apa ada anak teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang anak? Oke, Ibu absen dulu ya. Deka Saslawan, Jadi Agus Samadu, Yudi Carnawan, Budi Widya Salut, di sini ada Pasat Wartawan, Wisnu, Yudi Ardiasu. Baik, 4 orang ya yang tidak hadir ya. Baik, sebelum saya lanjut ke materi, seperti pertemuan sebelumnya, saya ingin membuat kesepakatan bersama ya, yang harus kalian patuhi dan kalian taati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalian itu mau dan bisa menjadi siswa yang disiplin. Catatan pertama di sini adalah siswa dilarang terlambat hadir ke kelas, dilarang bermain HP pada saat ibu melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi HP itu dilarang, tetapi kalian diperbolehkan apabila ada instruksi dari ibu. Kemudian penampilan ya seperti yang saya ucapkan tadi, grooming. Jadi di sini ibu sudah melihat kerapian keseragaman kalian dalam berpakaian sudah sangat bagus. Angkat tangan jika ada hal yang tidak kalian pahami, tidak kalian mengerti atau kalian ingin ke belakang. Ya, kalian menyanyikan lagu ini dulu ya, nasional, biar tumbuh jiwa nasionalisme kalian.
kaitannya dengan kegiatan produksi. Nah, materi adalah menetapkan jenis dan jumlah produk. Sebelum Ibu ke materi, Ibu ingin bertanya, pernah nggak kalian mendengar jumlah produk? Pernah. Ibu tanya, ini merupakan produk barang apa jasa anak? Kenapa kalian menyebut ini sebagai produk barang? Ada yang tahu alasannya? Ada yang bisa membedakan antara produk barang dengan jasa? Ada yang bisa membedakan? Ayo. Kalau produk barang apa? Kalau produk jasa apa? Kenapa kalian ingin menyebut sebagai produk barang? Barang, ya kan? Apa yang membuat kalian bilang bahwa ini merupakan produk barang? Yo. Kasih saja clue-nya, sedikit saja clue-nya. Kira-kira apa nama? Apa? Sujana mungkin? Ya? Barang adalah produk fisik yang bisa dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu. Sedangkan jasa adalah fasilitas atau apa yang diberikan ke konsumen. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Kalau kalian menyebut ini adalah produk barang itu adalah produk yang berwujud fisik, bisa kalian pegang, bisa kalian sentuh, ya. Kemudian produk ini dijual kepada konsumen, kemudian dipergunakan oleh konsumen selayaknya fungsi dari produk tersebut. Sedangkan jasa itu adalah produk yang tidak bisa kalian pegang, tidak berupa fisik, tetapi adalah sentuhan atau layanan, tapi bisa kalian rasakan. Apakah bisa dijual produk jasanya, Bu? Tanyaannya misalnya, apakah bisa dijual produk jasanya? Bisa. Contohnya apa, anak? Tukang cukur, dia menjual produk jasa. Kalau Ibu berdiri di depan, menjual produk apa, Ibu? Jasa. Kalau dokter? Jasa. Hotel? Jasa. Jangan ragu-ragu ngomongnya ya. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, seperti biasa Ibu ingin mengetes dulu kemampuan kalian terkait materi yang sudah bahas. Kita sebut dengan istilahnya pretest. Silakan siapkan gadget kalian, kita akan menjawab bisnisnya. Oke? Kita semua bantuin ya, mulai ya. Tadi Ibu sudah
kegiatan produksi. Jadi kalian bisa mengetahui apa sih itu konsep perencanaan produk. Kemudian peserta didik mampu menganalisis kebutuhan pasar. Yang ketiga, peserta didik menetapkan jenis produk yang tepat. Dan yang terakhir, peserta didik menghitung jumlah produk yang akan diproduksi. Nah, kemarin anak-anak kan sudah membuat desain prototipe dari produk tersebut. Nah, sekarang Ibu ajak kalian untuk bagaimana memahami perencanaan produk yang sudah kalian buat desainnya itu dari depan kalian. Apa yang bisa kalian paparkan dari gambar yang ada di depan? Yang di sebelah kanan saya, gambar apa ini anak? Tas ini bagian dari apa anak? Produk. Di sini adalah produk tergolong kategori produk apa anak? Ya, jadi kalian sudah bisa memahami kan? Di sini sudah ditetapkan bahwa orang tersebut dia memilih produk tas, alasannya apa? Mereka sudah memiliki alasan mengapa mereka memilih produk tas untuk dijadikan remaja, dewasa, atau orang tua. Sehingga produk yang kita pasarkan itu betul-betul sesuai dengan target yang diharapkan. Itu disebut dengan perencanaan produk. Saya salah naik produk. Tidak kita salah membuat produk ya. Yang penting naik produk. Tahu atau tidak salah itu. Bukan merupakan jiwa dari wirausaha. Nah, kemudian target yang kedua, jenis produknya apa? Apakah makanan? Apakah barang? Apakah jasa? Itu kita harus kategorikan juga. Ya, anak? Nah, bagaimanakah proses produksi itu terjadi? Bisa kalian lihat di sebelah kiri saya. Ini adalah alur proses produksi. Di sini alur proses produksi dari kayu dorongan ya bisa diolah menjadi tempat duduk atau kursi, bisa diolah menjadi rumah. Ya. Nah, kalau sekarang ibu minta kalian untuk memaparkan ya membuat deskripsi ya terkait gambar yang kalian lihat di depan. Ya, bisa mendeskripsikan anak? Bisa. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu silakan kalian cari fotonya sebelum kalian membahas KKPD yang membuat deskripsi yang aku sampaikan tadi. Ini menjelaskan sedikit materi terkait produk ya. Jadi produk itu terdiri dari dua jenis. Ada produk konsumen dan ada produk industri. Apa itu produk konsumen? Produk konsumen itu adalah produk yang diproduksi oleh produsen, kemudian disalurkan langsung kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi. Jadi dia langsung disalurkan ke konsumen tanpa melalui perantara. Ya. Nah, produk yang dibeli oleh konsumen tersebut digunakan secara langsung dan tidak akan diperjualbelikan kembali oleh konsumen. Misalnya, ya, sabun, ya kan, kemudian sampo, kemudian pasta gigi, hand body dan lain-lainnya itu disebut dengan produk konsumen. Kemudian ada produk industri. Produk industri itu adalah produk yang dibuat oleh produsen, kemudian dibeli oleh konsumen dengan tujuan akan dijual kembali dan akan dipergunakan kembali sebagai bahan baku untuk proses produksi yang menghasilkan produk baru dan mempunyai kemanfaatan yang lebih. Contohnya adalah yang anak, kalau produk industri, misalnya adalah kayu, ya. Jadi si pengrajin kayu akan membeli kayu tersebut kepada penebang kayu. Nah, ketika si pengrajin kayu sudah mendapatkan bahan baku, kemudian bahan bakunya itu akan diolah menjadi sebuah produk jadi. Jasa anak jadi. Ya, contoh produk jadi yang bersumber dari kayu apa saja anak? Kursi. Ya, kursi lagi apa? Lemari, pintu, lalu sekali ya itu
produk belanjaan, ada produk khusus, ada barang kebutuhan sehari-hari, ya. Misalnya bisa kalian lihat, produk belanjaan terdiri dari televisi, kaos, jaket, sepatu, kemudian produk khusus ada mobil, sepeda motor, perhiasan, kamera. Kenapa disebut dengan produk khusus anak-anak? Karena harganya yang relatif mahal, tidak bisa dijangkau, ya. Baik, kalian sudah paham terkait materi yang dibahas? Sekarang kerjakan LKPD-nya. Ibu sudah share itu di kelasnya. Di sini Ibu akan menyampaikan terkait dengan teknik pembuatan LKPD-nya. Di sana Ibu sudah memberikan soal, ya, yang harus kalian ucapkan, ya, terkait dengan kalau tidak salah survei pemasaran produk. Nah, silakan kalian mengerjakan bersama kelompoknya. Ibu beri waktu kalian mengerjakan 30 menit. Setelah selesai mengerjakan, Ibu minta 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan kelompok yang lain mohon untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang tampil di depan. Boleh bertanya atau menyanggah atau bertanya. Menjawab. Paham anak-anak? Nah, setelah kegiatan presentasi selesai, Ibu meminta beberapa siswa untuk menyampaikan kesimpulan terkait materi yang dibahas hari ini. Ya, jadi tolong kepada anak-anak fokus belajarnya, fokus menyiapkan dan membuat kesimpulan terkait materi yang dibahas hari ini. Paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, baik. Jika tidak, silakan dikerjakan dari sekarang, waktunya 30 menit. Karena ini pertanyaannya adalah kuesioner jenis pasar. Jadi kalian bertanya kepada konsumen bagaimana produk yang akan kalian hasilkan seperti apa. Ya, kalau gini. Baik anak-anak, waktu sudah habis ya, 30 menit waktu yang sudah saya berikan. Silakan kelompok yang sudah selesai membuat selesai diskusi, silakan bisa tampil ke depan. Kira-kira kelompok siapa yang mau tampil ke depan? Kelompoknya Alisma, silakan tampil ke depan. Sudah disiapkan? Dikirim. Ya, Ibu mohon perhatiannya. Silakan kelompok 4. Keterangan Pananjalingan. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan produksi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kadan Sumokarini. Perkenalkan, nama saya Anita Dewi Sumiati. Perkenalkan, nama saya Putri Sumiati. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Karyadana Subraniasa. Baik, presentasi kami mulai. Pertama, setelah menganalisis data permintaan pasar yang kami kumpulkan, kami dapat menghitung jumlah Permintaan pasar. Pertama-tama kami meninjau data tentang permintaan pasar untuk produk kami. Saat ini, kami mengevaluasi beberapa banyak produk yang dapat kami hasilkan dalam periode waktu tertentu. Iya, waktu produksi. Kalau bisa membaca dari sana. Tiga, waktu produksi. Kami juga memperhitungkan waktu yang Bagaimana perhitungan jumlah produk yang akan diproduksi berdasarkan permintaan pasar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sugana. 1. Mengidentifikasi permintaan pasar. 2. Melakukan perencanaan produksi. 3. Menghitung kapasitas produksi. 4. Melakukan strategi penjualan. 5. Menyesuaikan produksi dan permintaan pasar.
luar biasa bagus, di mana kalian sudah bisa memodifikasikan antara teknologi dengan komunikasi yang interaktif. Ketika kalian presentasi, kalian tidak selalu harus membawa buku, tapi kalian sudah bisa memodifikasi teknologi yang ada yang kalian miliki antara handphone kemudian digabungkan dengan laptop menghasilkan presentasi lewat media Canva. Kasih applause lagi untuk kelompok. Selanjutnya kelompok yang mau tampil lagi siapa? Ibu minta waktunya. Kelompok kami akan melakukan presentasi tentang hasil survei pasar. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arina Kristiani. Perkenalkan, nama saya Dr. Andini. Perkenalkan, nama saya Rika Dewi. Anda memilih produk atau layanan tertentu dibandingkan dengan yang lain, apa faktor yang paling mempengaruhi keputusan Anda untuk membeli produk atau layanan tersebut? 5. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas produk atau layanan yang saat ini tersedia di pasar? Pasar yang lebih peduli dengan kualitas produk, sementara segmen lainnya lebih memperhatikan ke harga hingga kesadaran. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, sesi tanya jawab kami buka. Produk dan layanan apa yang paling dominan laku di pasaran? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Mang Ferry. Dari hasil analisis kelompok kami, produk yang dominan laku di pasar yaitu seperti sayur mayur, rempah-rempah, dan bumbu dapur. Karena produk ini termasuk dalam kebutuhan manusia sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kata yang tidak dimengerti, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Oh, Santi, 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 oh. Apa namanya? Tahu ini mungkin capek. Jadi biar tidak capek, aku mau ajak kalian review lagi sekali. Bagaimana konsentrasinya ya? Oke, masih fokus. Sekarang kasih fokus dulu Pak. Ibu minta lagi sekali satu kelompok tetapi ke depan mempresentasikan KPI-nya yang sudah didiskusikan. Siapa kira-kira? Ini kami akan mempresentasikan tentang peningkatan kebutuhan pasar. Menyatakan keinginan untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya peluang permintaan akan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Pasar produk dijelaskan untuk barang konsumen hari seperti kualitas, ramah lingkungan, ramah tangan, yang lewat bisa lebih atau Yang belajar materi dari kami bisa sesi tanya jawab. Baik, mungkin ada yang mau tanya anak-anak? Apa yang sudah disajikan oleh kelompok 3? Anak-anak, bisa silakan. Bagaimana cara menganalisis kebutuhan pasar dan menetapkan produk yang sesuai? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Itu menganalisis kebutuhan pasar dan menetapkan produk yang sesuai. Anda dapat melakukan riset pasar untuk memahami tren, kebutuhan konsumen, dan keunggulan produk pesaing. Tinjau data, demografis, survei, dan umpan balik pelanggan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Baik, Wisnu bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya, anak? Ayah Putri, silakan. Terus produk apakah yang akan kalian jual nantinya?
Jadi itu bisa menambahkan ya, maksudnya dari Katriani, tentunya produk yang akan dijual itu adalah produk yang betul-betul ngetrend saat ini dan yang jelas diminati oleh kalangan masyarakat. Tidak mungkin kita menjual produk yang tidak diminati sehingga yang dijual itu bukan yang keuntungan, melainkan kerugian. Itu ya, yang jelas ya. Jelas putri? Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Sekian presentasi dari kami juga mengenal Kasih plus yang semangat dulu. Mana yelnya? Selamat pagi. Baik, closing statement dari enam kelompok kita sudah tampilkan 3 kelompok. Dari ketiga kelompok yang tampil semuanya luar biasa. Kasih plus lagi sekali. Apa yang tidak luar biasa? Karena dari penyajian atau presentasi yang kalian lakukan di depan itu sudah sangat luar biasa, di luar ekspektasi ibu. Ya, jadi kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan mengaplikasikan teknologi. Jadi dalam metode pembelajaran itu disebut dengan TIPEK. Ya, jadi kalian tidak monoton membuat atau mencatat materi itu di dalam kertas atau di buku, tapi kalian sudah bisa mempresentasikan dengan menggunakan media HP, kemudian juga ada media LCD serta laptop. Ya, baik. Dari ketiga kelompok semuanya sudah sangat luar biasa. Sebelum ibu tutup, ada pertanyaan tidak terkait dengan materi yang kita bahas hari ini? Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Sudah jelas berarti anak-anak? Ada? Oh, kelompok berapa ya? Kelompok 1, si Putri. Silakan Putri. Apa jadinya kalau dalam kegiatan produksi itu tidak dilakukan sebuah perencanaan? Apakah boleh dalam sebuah kegiatan produksi tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu? Jika boleh, apakah yang dilakukan? Baik, cluenya adalah apakah di dalam setiap kegiatan produksi boleh tidak melakukan perencanaan? Kira-kira menurut kalian boleh apa enggak? Sebelum kita melakukan kegiatan produksi, kita tidak melakukan perencanaan, boleh apa tidak? Tidak, bagus sekali ya. Kenapa tidak boleh? Kira-kira ada yang bisa membantu jawabannya? Kenapa tidak boleh? Ya, Ferry ya? Silakan Ferry. Menurut saya, jika dalam suatu kegiatan produksi tidak ada perencanaan terlebih dahulu, yang pastinya suatu kegiatan produksi itu tidak akan berjalan lancar. Terus, tidak tahu arah tujuan yang pasti apa, produk apa yang akan dijual, serta tidak tahu entah itu untung atau rugi. Ya, bagus sekali ya jawabannya Ferry. Jadi tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, kita tidak akan tahu apa sih sasarannya, apa tujuan dari produk yang kita buat ya. Masih belum itu Kayani. Sebelum ibu akhiri, ibu minta satu orang siswa untuk membuat kesimpulan terkait materi yang kita bahas hari ini. Siapa yang bersedia membuat atau membacakan? Ya, Eni. Silakan Eni. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dalam materi pembelajaran hari ini yaitu kita harus menentukan jenis produk yang tepat untuk diproduksi, seperti produk ramah lingkungan dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Kami telah menghitung jumlah produk yang akan diproduksi dengan memperhitungkan permintaan ke pasar, kapasitas produksi kami, waktu produksi, dan faktor risiko pasar. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, kami memanfaatkan teknologi dan metodologi terbaru. Kami juga memberikan perhatian
perhatian khusus pada kualitas produk kami untuk memastikan bahwa setiap unit memenuhi standar yang tinggi. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Saya Akhil Paramasakti. Santi, 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 Om. Demikian kesimpulan yang disampaikan oleh teman saya. Nah, sebelum Ibu akhiri, ingat Ibu sudah mengirimkan soal di Google Classroom-nya dan asesmen formatif untuk kalian semua. Nah, sebelum mengakhiri juga tidak lupa kita akan melakukan kegiatan proses. Silakan dibuka kuisisnya. Oke, Daniel. Baik, sudah selesai ya kuisisnya ya, tesnya. Untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan berikutnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan dibahas itu kita akan menentukan harga pokok dari produk yang kalian buat. Jadi nanti tolong kalian pelajari materinya itu ya, untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan tutup pelajaran hari ini. Tolong ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan dulu. Sebelum Ibu meninggalkan kelas, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan tertib. Akhir